أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat tarawih yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang ada pada diri kita, semua yang ada di sekeliling kita itu merupakan semuanya tanpa terkecuali adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah kita itu juga merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepatutnya kemudian kita menyombongkan apa yang sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan terhadapnya. Maka kita kembalikan semuanya berupa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di malam ini kita memasuki bulan yang paling agung, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia lebih daripada bulan-bulan selainnya. Salam serta salam selalu dan tidak bosan-bosannya kita ucapkan dari hati yang paling dalam dengan penuh rasa cinta dan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat ini selain menggugurkan kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan menjadi penggugur predikat bakhil yang Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya barang siapa yang mandukirtu indahu wa lam yusalli alayya al-bakhilu mandukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya dia tidak bersalawat kepada. Dan mudah-mudahan dengan salawat ini pula kita dikumpulkan di surga bersama beliau Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih, semoga selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan malam yang pertama di bulan suci Ramadan, malam yang menjadi titik awal kita yang bisa jadi menjadi penentu ke depannya bagaimana kita memulai pada malam ini. Maka ada 5 poin yang bisa kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahwasanya keberadaan kita di bulan suci Ramadan ini merupakan doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita meneladani para sahabat, yaitu sudah sejak 6 bulan yang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijumpakan dengan Ramadan. Kadang-kadang kita juga berdoa dengan redaksi yang lain, yang intinya adalah kita ingin dipanjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka malam ini merupakan malam di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bulan akselerasi amal saleh, di mana belum tentu di luar bulan Ramadan kita bisa mengerjakannya. Yang biasanya berat untuk mengerjakan sholat malam
Maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuat suatu kondisi dan suasana agar kita kemudian lebih mudah tergerak untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Apabila di bulan yang lain kita lebih berat untuk berinfak, maka di bulan Ramadan ini seakan-akan tangan kita lebih mudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Dan apabila di bulan yang lainnya kita terasa berat untuk membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan kita lebih termotivasi. Bahkan kita memiliki program-program untuk menghatamkan, memiliki strategi-strategi bagaimana caranya untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian poin yang kedua adalah kita sebagai seorang mukmin tentunya bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu hendaklah mereka orang-orang yang beriman itu bersukacita, beriang gembira. Kenapa harus bergembira? Huwa khairun, itu adalah lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Di dalam tafsir Taisirul Karimil Mannan milik Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, beliau menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan keutamaan atau karunia Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Alladzi huwa a'dhamu ni'matan wa minnatan wa fadlin a'dhamu ni'matin wa minnatin wa fadlin tafaddalallahu bihi 'ala ibadihi. Yang mana Al-Qur'an ini merupakan nikmat yang paling besar, pemberian dan karunia Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa bi rahmatihi, beliau menafsirkan adalah, maksudnya adalah dengan rahmatnya itu adalah agama, kemudian keimanan, dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengenalan kita terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi sesuatu yang patut kita gembirakan, yang harus kita senang akan kedatangan hidayah Allah Subhanahu wa taala, keimanan, kemudian kemudahan untuk beramal saleh. Karena itu menjadi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan berupa kesenangan dunia dan juga kelezatannya. Kita mengumpulkan uang untuk kita membeli suatu barang di dunia untuk kebutuhan kita, maka karunia Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan dan hidayah itu adalah yang lebih baik. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah karena kita tahu bahwasanya Ramadan ini merupakan momentum yang langka setiap tahunnya. Kalau setahun itu 12 bulan, hanya 1 bulan kita kemudian merasakan kenikmatan di bulan Ramadan. Maka kita mengetahui dengan penuh kesadaran bahwasanya setiap detik dari bulan Ramadan adalah detik-detik yang sangat berharga. Seperti kita tidak ingin melewatkan setiap detik dalam hal yang kita suka, atau setiap detik yang di sana mendapatkan keuntungan duniawi, mendapatkan uang. Tentu kita akan merasa sangat sayang, merasa sangat kehilangan kalau waktu-waktu tersebut kita sia-siakan. Maka detik-detik di bulan Ramadan itu lebih berharga dari itu semua. Kenapa? Karena manfaatnya bisa kita rasakan hingga di akhirat kelak. Kemudian yang keempat adalah
bulan ini sangat-sangat terbatas, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati bulan Ramadan sebagai ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, yaitu 29 hari atau 30 hari. Hanya sebatas itu saja. Kalau kita biasanya belanja di supermarket misalkan, biasanya ada diskon selama 3 hari, selama 7 hari. Kenapa? Agar kita lebih tergerak untuk membeli. Misalkan kalau kita sering belanja online, ada tanggal cantik, biasanya di situ banyak diskon 1 hari. Maka banyakkan orang kemudian tergiur untuk memanfaatkan diskon tersebut. Misalkan harganya biasanya 100.000, ini 50.000. Maka kadang-kadang ada orang yang tertipu meskipun barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan, tapi karena ada diskon itu, maka dia tertarik. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membuat bulan Ramadan ini bulan yang sangat terbatas, yang hanya 30 hari atau 29 hari dari 350 atau 360-an hari yang kita miliki dalam setahun. Dan juga belum tentu Ramadan berikutnya kita kemudian mendapatkan kesempatan. Maka anggaplah bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga dengan itu kita bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan setiap detik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita berdoa agar mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diistiqomahkan di dalam ibadah selama bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya. Dan juga setelah kita beramal, jangan lupa untuk selalu berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang tidak terima adalah amalan yang sia-sia, tidak kita bisa manfaatkan, tidak bisa kita mengambil manfaat di kemudian hari. Maka kita tidak bosan-bosan untuk berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau kita doa dengan doa-doa yang lain yang kita bisa. Demikianlah 5 poin yang bisa kita petik pelajarannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan 5 hal tersebut menjadi bekal pengingat kita bersama-sama untuk lebih menjalankan bulan Ramadan ini dengan penuh hikmat, khusyuk, dan juga penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian penutup yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.